Selamat datang di podcast kita hari ini dengan tema Smart ASN menuju Smart Governance. Saya Nurafis Menarstam akan menjadi moderator diskusi kita kali ini. Bersama saya ada 4 narasumber yang ahli dan berpengalaman di bidang ASN dan tata kelola pemerintah yang cerdas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan semua narasumber terlebih dahulu. Narasumber pertama yaitu Mas Fernando. Narasumber kedua yaitu Mas Wisnu. Narasumber ketiga yaitu Mas Dinan. Dan narasumber keempat yaitu Mas Haris. Baik, mari kita mulai dengan pengantar dari narasumber pertama tentang apa itu Smart ASN dan mengapa penting menuju Smart Governance. Baik, Mas Fernando, bisakah Mas jelaskan kepada pendengar apa yang dimaksud dengan Smart ASN dan bagaimana peran ASN dalam mewujudkan Smart Governance? Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atau Mbak Nur Afia ya. Pertama, Smart ASN itu adalah aparatur sipil negara yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis dan administrasi yang baik, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi digital dan menerapkan pola berpikir inovatif dalam pelayanan publik. ASN yang smart harus adaptif, responsif, dan profesional. Dalam konteks smart governance, ASN berperan sebagai penggerak utama perubahan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan efisien tentunya. Dengan demikian, smart ASN menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang cerdas dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, Mbak. Baik, menarik sekali. Lalu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa ASN memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadi smart? Oke, baik. Untuk memastikan bahwa seorang ASN memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadi smart, kita perlu melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademis, dan sektor swasta juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung, Mbak. Baik, terima kasih Mas Fernando. Sekarang mari kita dengarkan. Oke, baik. Mari kita dengarkan perspektif dari Mas Wisnu sebagai narasumber kedua terkait bagaimana teknologi mendorong transformasi ASN. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Teknologi informasi memang menjadi kunci dalam transformasi ASN ke arah yang lebih baik, misalnya digitalisasi layanan pemerintah, penggunaan aplikasi manajemen kinerja, dan penerapan sistem informasi berbasis cloud untuk menyimpan data yang memungkinkan ASN bisa bekerja menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat membuka peluang bagi ASN untuk membuat kebijakan berbasis data yang tepat dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang ada. Namun, dibutuhkan pelatihan dan perubahan kultur kerja agar ASN benar-benar memanfaatkan teknologi secara maksimal. Baik, selanjutnya apakah ada contoh konkret dari penerapan teknologi ini di instansi pemerintah? Tentu, Mbak. Misalnya, beberapa daerah telah menerapkan aplikasi e-government yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara online, dan tidak hanya untuk mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sekian, Mbak. Baik, Mas Wisnu, terima kasih banyak. Selanjutnya saya beralih ke narasumber ketiga, kepada Mas Dinan. Bagaimana pengembangan kapasitas ASN untuk mencapai visi ini, Mas? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbak Ismi. Jadi
Pengembangan kapasitas ASN itu harus dilakukan secara berkelanjutan dengan fokus pada hard skill dan soft skill, terutama kemampuan teknologi, adaptasi terhadap perubahan, dan pemecahan masalah yang inovatif. Pelatihan berbasis e-learning dan monitoring menjadi strategi yang efektif. Selain itu, menanamkan budaya kerja yang kolaboratif dan terbuka juga sangat penting untuk mendukung penerapan smart governance. ASN harus dipersiapkan tidak hanya terbatas laksana, tetapi sebagai agen perubahan yang protektif. Kita juga perlu menciptakan program-program yang mendorong ASN untuk berinovasi dan berkolaborasi, baik di dalam instansi maupun dengan masyarakat. Baik, seperti itu, Mbak. Terima kasih. Berarti sangat penting sekali penekanan pada budaya dan kemampuan ASN. Terus, bagaimana kita bisa mengukur efektivitas dari program pengembangan kapasitas ini? Baik, untuk pengukuran efektivitas bisa dilakukan melalui evaluasi kinerja ASN secara berkala, survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan analisis data kinerja. Dengan cara ini, kita bisa melihat apakah pelatihan dan pengembangan yang dilakukan benar-benar berdampak positif atau tidak. Siap. Baik, terima kasih Mas Jinan. Selanjutnya beralih ke narasumber keempat, Mas Haris. Nah, langsung saja dari pengalaman Mas Haris, bagaimana menerapkan smart governance di lapangan, Mas? Oke, baik. Terima kasih Kak Ismi. Di sini menurut saya, di instansi kami, penerapan smart governance itu dimulai dengan penggunaan aplikasi layanan online untuk memudahkan masyarakat dan mempercepat proses administrasi. Kami juga mengimplementasikan sistem pelaporan digital dan pemantauan kinerja yang transparan. Namun pada saat ini tantangan terbesarnya yaitu perubahan instansi ASN yang harus berorientasi pada pelayanan publik yang tepat dan akurat. Ada juga tantangan infrastruktur teknologi di beberapa daerah yang harus diatasi, tapi dengan komitmen pimpinan dan partisipasi aktif dengan ASN, kami yakin smart government akan terus berkembang. Terus Mas, apa saja langkah konkret yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut? Baik, Kak Ismi, jadi kami melakukan pelatihan intensif untuk ASN agar lebih familiar dengan teknologi baru. Dan itu kami juga membangun kemitraan dengan penyedia teknologi untuk memastikan infrastruktur yang memadai. Komunikasi yang baik juga antar pimpinan dan staff sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Begitu. Baik, terima kasih Mas Haris atas pengalaman. Selanjutnya Siap, saya sama-sama. membuka diskusi panel. Diskusi ini saya mengajak semua narasumber untuk berbagi pandangan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan smart ASN dan smart governance. Baik, untuk mungkin dari narasumber pertama yaitu Mas Fernando. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nur. Mungkin ya salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan smart ASN dan smart governance itu yaitu ya resistansi terhadap perubahan. Karena banyak ASN yang merasa nyaman dengan cara kerja lama, makanya daripada itu penting sekali untuk membangun kesadaran akan manfaat dari transformasi ini, Mbak. Saya setuju terdapat pendapatnya Mas Fernando. Selain itu, kita juga harus memperhatikan akses teknologi di daerah terpencil. Tanpa infrastruktur yang memadai, sulit untuk menerapkan smart governance secara merata. Kemudian mungkin saya akan menambahkan itu, dan juga jangan lupa pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta harus bersinergi untuk menciptakan solusi yang inovatif. Ya, jadi menurut saya betul sekali pendapatnya Mas Jinan ini. Dengan berkolaborasinya, kita bisa saling belajar dan berbagi pengalaman. Ini akan mempercepat proses transformasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Ya. Baik, itu tadi diskusi kita tentang Smart ASN menuju Smart Governance. Terima kasih kepada 4 narasumber atas wawasan dan pengalaman yang telah dibagikan. Harapan kita semua ASN terus berkembang menjadi Smart ASN yang dapat mendukung transformasi pemerintah ke arah yang lebih cerdas, transparan, dan responsif untuk masyarakat. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada pesan terakhir dari masing-masing narasumber? Mungkin dari saya, Mbak ya. Saya ingin mengingatkan bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Dibutuhkan komitmen dan pastinya kerja keras dari semua pihak. Saya menambahkan sedikit, Mbak. Teknologi adalah alat, tetapi manusia yang menggunakannya. Pastikan ASN dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Dan untuk pesan terakhir saya, yakni mari kita terus berinvestasi dalam pengembangan kapasitas ASN. Mereka adalah kunci untuk masa depan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian ini pesan penting dari saya itu di mana kita harus selalu mendengarkan suara masyarakat karena mereka adalah alasan kita bekerja. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber dan pendengar yang sudah menyimak podcast kali ini. Saya Nur Afismina Rustam, saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Baik, mari kita dengarkan perspektif dari Mas Wisnu sebagai narasumber kedua terkait bagaimana teknologi mendorong transformasi ASN. Baik, terima kasih Pak Nur sebagai moderator. Teknologi informasi memang menjadi kunci dalam transportasi. Ulangi. Ya, agar ASN benar-benar memanfaatkan teknologi secara maksimal.